Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 analisis data multivariat akan membedah artikel yang berjudul Empowering Leadership, Inks Creativity, and Work Effort, and Elucidation Through the Psychological Empowerment and Self-Leadership of the Millennials Generation, yang ditulis oleh Bapak Muhammad Iksan Alif dan Ibu Turnastiti. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman Aftifa di 203-1042. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan membahas latar belakang dan tujuan penelitian. Dunia bisnis saat ini berada di era disrupsi yang ditandai oleh perubahan cepat, persaingan ketat, dan tuntutan inovasi yang berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan seorang pemimpin menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan adaptif terhadap perubahan. Kepemimpinan modern tidak lagi diukur hanya dari seberapa banyak instruksi yang diberikan, melainkan dari kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi anggota timnya agar mampu mencapai tujuan bersama. Salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap paling relevan untuk konteks tersebut adalah empowering leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan, dukungan, dan otonomi kepada karyawan untuk mengambil keputusan, berkreasi, dan berkontribusi sesuai kapasitas mereka. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menciptakan hubungan kerja yang positif antara kepemimpinan dan bawahan. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu karyawan berkembang secara pribadi dan profesional. Penelitian ini berfokus pada generasi milenial, yaitu kelompok usia produktif yang saat ini mendominasi dunia kerja di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Statistik tahun 2021, milenial mencakup sekitar 50,7% dari total tenaga kerja nasional. Generasi ini dikenal karena memiliki karakteristik yang unik. Mereka menyukai kebebasan, berorientasi pada nilai, serta sangat menghargai kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan mereka. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai bagaimana gaya kepemimpinan yang memberdayakan ini benar-benar mempengaruhi kreativitas dan usaha kerja individu. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif, tetapi sebagian lainnya tidak menemukan efek yang signifikan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap mekanisme psikologis yang menjembatani hubungan tersebut dengan melibatkan dua variabel penting, yaitu psychological empowerment atau pemberdayaan psikologis dan self-leadership, yaitu kepemimpinan diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan yang memberdayakan dapat mempengaruhi kreativitas dan upaya kerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dua faktor psikologis tersebut. Peneliti menggunakan Social and Change Theory dari Blau pada tahun 1964 sebagai dasar teoritis. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara pemimpin dan karyawan bersifat timbal balik. Ketika pemimpin menunjukkan kepercayaan dan dukungan, karyawan akan merasa berkewajiban untuk membalasnya dengan perilaku yang positif, seperti bekerja keras, berinisiatif, dan menghasilkan ide-ide kreatif bagi organisasinya. Baik, saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian pada artikel ini. Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dasar teorinya Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Bloom pada tahun 1964. Teori ini menjelaskan hubungan positif antara pemimpin dan karyawan akan menciptakan rasa saling percaya atau saling menghargai, yang dimana karyawan ini akan terdorong untuk memberikan kinerja terbaiknya. Untuk sampel penelitiannya diambil dengan teknik persuasif sampling, yang dimana responden ini memiliki kriteria tertentu. Khususnya pada artikel ini, peneliti mengambil responden adalah karyawan-karyawan generasi milenial yang berkisaran lahir pada tahun 1980 sampai dengan 2000 yang bekerja di industri startup yang ada di Indonesia. Dari 117 responden, ada 113 data valid yang ditemukan setelah mengeluarkan data outlier. Pada data ini terdapat komposisi 53% laki-laki dan 47% perempuan, yang dimana rata-rata orang responden ini bekerja di bidang non-IT dan berpendidikan sarjana.
Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5, yaitu dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yang dimana variabel yang diukur itu ada 5. Yang pertama, employment leadership dengan 2 dimensi utama, yaitu autonomy sport dan development sport. Yang kedua ada psikologi involvement, yaitu mencakup aspek makna kerja, kompetensi, penentuan diri, dan juga dampak kerja. Yang ketiga ada self-leadership yang terdiri dari achievement dan self-regulation. Lalu yang keempat ada creativity yang diukur melalui perilaku karyawan dalam menghasilkan ide dan inovasi baru. Yang kelima ada work effort, yaitu sejauh mana karyawan berusaha dan berkomitmen untuk memberikan performa terbaiknya. Untuk analisis datanya, peneliti menggunakan Partial-less Quad Structure Equation Modeling atau PLS-SM dengan bantuan Warp PLS pada versi 6.0, yang dimana uji validitas dan reliabilitasnya menunjukkan bahwa seluruh kontrak penelitian memenuhi kriteria yang baik dengan nilai convert alpha di atas 0,7 dan average vertex extension atau AVE di atas 0,5. Model juga dinyatakan layak dengan nilai APC sebesar 0,20 dan ARS sebesar 0,39 yang signifikan pada P kurang dari 0,01. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian dan juga pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nirani Amsyah Alidrus dengan NIM 20231010. Dari hasil meta-analisis menggunakan PLS-SM ditemukan bahwa empowering leadership memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap psychological empowerment, di mana nilai beta adalah 0,33 dengan nilai P lebih kecil dari 0,01. Selain itu, empowering leadership juga meningkatkan self-leadership dengan nilai beta 0,50 dan juga nilai P lebih kurang dari 0,01. Kemudian, self-leadership juga berpengaruh positif terhadap psychological empowerment dengan nilai 0,46. Selain itu, psychological empowerment terbukti meningkatkan kreativitas dengan nilai beta 0,40 dan juga work effort dengan nilai beta sama dengan 0,12. Begitu pula self-leadership yang mempengaruhi kreativitas dengan nilai B sama dengan 0,30 dan juga work effort dengan nilai beta 0,47 secara signifikan. Nah, artinya semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan didukung juga secara statistik. Selanjutnya adalah analisis mediasi menggunakan metode variance accounted for atau VIF yang menunjukkan bahwa self-leadership memediasi sebagian hubungan antara empowering leadership dan psychological empowerment sebesar 28%. Psychological empowerment memediasi sebagian hubungan antara empowering leadership dan kreativitas sebesar 25%, serta pada work effort sebesar 21%. Sementara self-leadership memiliki efek mediasi yang kuat terhadap hubungan empowering leadership dengan work effort sebesar 61%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika seorang pemimpin memberikan kepercayaan, dukungan, serta kesempatan bagi karyawannya untuk berkembang, karyawan akan merasa lebih percaya diri, lebih berdaya, dan juga akan lebih terdorong untuk memberikan usaha terbaiknya. Dengan kata lain, empowering leadership juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga akan mendorong kreativitas dan juga motivasi dari dalam diri karyawan. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa empowering leadership memiliki pengaruh yang penting terhadap kreativitas dan kerja keras karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui psychological empowerment dan self-leadership. Temuan ini memperkuat social exchange theory bahwa hubungan saling percaya dan saling menghargai antara pemimpin dan karyawan menciptakan pertukaran positif. Ketika pemimpin menunjukkan dukungan dan kepercayaan, karyawan merasa dihargai dan kemudian membalasnya dengan kinerja yang lebih baik, inisiatif yang lebih tinggi, serta ide-ide kreatif yang berkontribusi pada organisasi. Bagi dunia kerja, terutama di perusahaan startup digital, hasil ini memberikan pelajaran penting. Yang pertama, pemimpin yang efektif bukan hanya yang memerintah, tetapi yang memberdayakan timnya. Yang kedua, dengan memberi otonomi, pemimpin menciptakan ruang bagi karyawan untuk bereksperimen dan berinovasi. Yang ketiga,
dengan memberi dukungan pengembangan. Pemimpin membantu karyawan membangun kepercayaan diri dan rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Meski begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan. Data yang digunakan hanya berasal dari persepsi karyawan, dan konteksnya terbatas pada sektor startup digital di Indonesia. Peneliti menyarankan agar studi berikutnya melibatkan data dari sisi pemimpin serta dilakukan di berbagai sektor industri untuk hasil yang lebih komprehensif. Sebagai kesimpulan akhir, dapat dikatakan bahwa empowering leadership bukan hanya sekedar gaya memimpin, melainkan strategi yang mampu menumbuhkan semangat, kreativitas, dan tanggung jawab di kalangan generasi muda pekerja. Dengan kepemimpinan yang memberdayakan, organisasi tidak hanya mencapai target, tetapi juga menumbuhkan manusia-manusia yang berdaya cipta tinggi.